nyicil, tahun kelima nyicil, marah-marah, bikin cerita viral di sosmed, padahal dia sendiri yang minim literasi gitu ya. Dia sendiri yang nggak ngerti bahwa memang namanya KPR itu memang akan ada masa floatingnya ya, yang dimana nanti bunganya nanti melonjak nih. Kalau biasa nyicil misalkan 2 juta, nanti naik 30%, 40% gitu misalkan ya. Jadi 2 juta sekian atau bahkan 3 juta. Bukan banknya bohong, bukan. Memang itu terjadi, namanya bunga yang floating gitu ya. Sebenarnya kalau bahasa awamnya ya Mbak Mary, KPR takeover itu apa sih? KPR takeover itu sederhananya pindah bank lah Kak. Jadi kita pindah bank dari bank yang satu yang bunganya udah tinggi ini, kita ada opsi, kita ada solusi untuk bisa pindah bank ke yang lain yang bisa nawarin bunga yang lebih rendah. Itu sebenarnya sederhananya, take over, pindah bank dari bank satu ke yang bank lainnya, dengan biasanya alasannya yang tadi ya, bunga floating. Karena apalagi bunga floating, teman-teman misal tenor 20 tahun, bunga fix hanya 3 tahun, 17 tahun sisanya baru 3 tahun mencicil, itu pokok utangnya masih tinggi. Jadi ketika dikalikan antara pokok utang yang tadi 1 miliar misal gitu ya Kak ya, dikali dengan bunga 3%, lalu di 3 tahun itu sisa utangnya sebenarnya masih 900 juta, dikali 13%, pasti melonjak itu biaya cicilannya. Jadi banyak yang memang take over ini ya, tadi ya motivasinya adalah untuk solusi sebagai yang kena floating. Sama juga ini ada opsi lah, nanti aku bisa ceritain detail ya Kak ya. Manfaatnya selain itu juga ada untuk bisa potensi savingnya, juga bisa kesempatan tuh menyesuaikan tenor juga Kak nanti yang take over ini. Tapi sederhananya ya pindah bank dari bank yang satu yang udah kena floating ke bank yang lain yang mungkin bisa ngasih teman-teman pembiayaan yang lebih rendah bunganya atau di solusi lebih cuan. Iya gitu ya. Biar cicilan ringan. Dan cicilan ringan. Ngomong-ngomong take over, salah satu temuan datanya Pinhome ya Mbak Mary, di tahun ini, di kuartal 1 2025 ini, ada peningkatan request KPR takeover itu sampai 5%. 5% tuh tinggi loh ya, kalau misalkan kita ngomongin nilai triliunan gitu, miliaran, triliunan gitu ya. Itu ada kenaikan 5% dibandingkan kuartal 4 2024 yang cuman jeda berapa bulan ini gitu kan ya. Kalau asumsi kami di Pinhome gitu ya, hipotesa kami itu adalah tahun ini adalah tahun mulai bunga floating terjadi untuk pembelian rumah di masa COVID. Ya, karena kan dulu kan banyak tuh promonya pemerintah untuk menstimulus biar orang ekonomi terus berjalan gitu ya, orang tetap punya rumah gitu ya. Jadi itu temuan kami. Sejauh ini Mbak Mary ada komentar nggak mengenai temuan data kami ini? Itu wajar sih Kak, dan itu kayaknya lagi tren banget ya. Floating itu kayaknya memang lagi tinggi banget trennya. Karena bayangin dulu, mungkin banyak juga orang karena nggak aware ketika diminta pilihan bank, milihnya adalah yang fixnya bentar. Tenor 20 tahun, fixnya hanya 3 tahun. Kata Mbak Ina tadi ya, fixnya hanya 3 tahun. Ketika kita baru mencicil 3 tahun, ingat prinsip anuitas teman-teman, itu pasti porsi utangnya masih tinggi. Jadi ketika kena bunga floating itu akan jadi lebih gede lagi. Nah, dibanding menurutku restrukturisasi atau apa untuk meringankan cicilan, karena restrukturisasi itu tuh lebih ini ya, lebih menurutku kurang cuannya ya, bahkan ada potensi risiko lain gitu ya, yang nanti mungkin bisa kita elaborate. Cuman dari sisi takeover ini menurutku salah satu solusi yang nampol Mbak, yang nampol ketika udah terlanjur nih ngambil fixnya bentar, tiba-tiba kena floating ya, ini mungkin time untuk teman-teman bisa takeover. Takeover sendiri kan juga prosesnya cukup mudah ya sekarang Mbak ya, maksudku nggak yang seribet itu gitu ya. Yang pertama teman-teman bisa cari dulu nih bank yang mungkin bisa take overin teman-teman dengan ngasih bunga yang rendah. Teman-teman bisa cek ada nggak sih program-program bank yang bunganya aku kena floating 13,5%. Ada nih bank yang nawarin aku 3% fix lagi. Nah itu kan jauh banget ya Mbak ya. Yang pertama itu, ketika udah teman-teman tahu banknya, teman-teman bisa ngajuin tuh ke bank. Prosesnya mirip-mirip, pengajuan ke bank, nanti data-data teman-teman dicek lagi, sisa plafonnya sisa berapa sih ini untuk di take over, dari yang tadinya 1,2 M ternyata pas kalian teman-teman take over itu sisa 900 juta. Jadi nanti di bank yang baru itu akan nge-assess lagi kayak tadi proses di awal ya, nge-assess kemampuan teman-teman. Bank akan appraisal lagi, baru teman kalau udah oke, udah lolos prosesnya, barulah terbit SP3K. SP3K persetujuan untuk take over ini. Nah, kalau udah ada SP3K, berarti kan teman-teman udah sisa, biasanya proses untuk perpindahan hak tanggungannya, ini biasanya udah dibantu notaris Kak biasanya. Jadi atau dibantu
pihak bank lah ya yang sebagai yang akan memegang jaminan baru. Jadi tinggal bayar penalti pelunasan, lalu biaya untuk take overnya kayak tadi admin provisi ya. Jadi nanti prosesnya udah teman-teman bisa pindah ke yang bank baru. Untuk pengurusan hak jaminan itu biasanya nanti ada yang bantu juga gitu ya. Jadi biar nggak dipikirkan take over ini adalah suatu proses yang kompleks. Ini sebenarnya juga prosesnya cukup sederhana gitu ya. Itu sih. Oke. Ini POV orang awam ya, Mbak Mary ya. Tadi Mbak Mary sempat bilang kan, orang rata-rata ngambil fixe itu kayak cuma 3 tahun gitu. Kalau orang awam yang masih zero knowledge banget, berarti mendingan fixe cari yang paling lama yang ada di opsinya dong. Betul, betul nggak? Atau nggak bisa sesimpel itu? Enggak, ini Kak, bank biasanya ngasih fix hanya 3 tahun. Itu ada minimum tenornya. Makanya ketika ada bank-bank ngasih penawaran, bunga 3%, tapi minimum tenor 20 tahun. Mereka bisa ngasih 3% di bawah BI rate bahkan itu karena kita ada minimum tenor untuk minjam di situ. Jadi dan bunga yang rendah ini bisa jadi senjata jualan agen di luar sana gitu ya. Betul. Kak. Rumah 700 juta, cicilan 2 juta aja Kak. Tapi setelah floating nggak tahu, nggak juga untuk nanya gitu ya. Nah, ini bunga promo 3% ini biasanya bank kalau yang dari analis aku ngelihat berbagai penawaran bank ya Kak ya, bunga fixnya hanya 3 tahun itu biasanya lebih murah start di awal. Misal kayak bunga 3%, fix 3 tahun tapi tenor 20 tahun. Tapi bunga yang fixnya lebih lama, bunga fixnya 5 tahun, berarti dia biasanya lebih tinggi, 4% ya startnya, jadi cicilan di awalnya lebih tinggi. Tapi bunga fixnya lebih lama lagi gitu ya. Dan seterusnya. Ada juga bunga fix berjenjang yang mungkin startnya dari 5%, tapi teman-teman bisa dapetin fix nggak kena floating sampai 10 atau 15 tahun. Jadi itu memang trik ya Kak ya, untuk dapetin makanya banyak banyak kejadian tuh Kak, yang fixnya putar ya memang kena bunga murah di awal tapi tetap siap-siap kena floating yang tinggi. Jadi jangan cepat tergiur dulu ibaratnya gitu ya dengan bunga rendah, dibedah dulu gitu ya seperti nama akunnya Mbak Mary, bedah KPR gitu ya. Dibedah dulu perhitungannya, oke, jangan kalap ngelihat cuman cicil 2 juta, gua mah mampu, gaji gua mah gede gitu misalkan. Tapi juga dilihat juga 2 juta tapi kita terlilit hutangnya berapa tahun dan pada saat berapa tahun tersebut usia kita sudah berapa pada saat itu nanti gitu ya. Kemudian potensi resikonya sepanjang sekian tahun mencicil itu apa aja? Potensi resiko yang akan terjadi itu juga sesuatu yang harus kita pikirkan tentunya ya. Jadi jangan kemakan bunga rendah di awal. Pastikan bunga rendah di awal itu juga sebanding dengan tenor yang kira-kira kita sanggup gitu ya. Karena kita yang tahu kesanggupan kita, estimasinya berapa, sekian tahun ke depan usia kita berapa gitu ya. Apakah kita masih punya penghasilan tetap atau by then kita sudah menjadi seorang pengusaha. Kalau pengusaha lebih risky dong ya kan untuk mencicil seperti ini. Semua harus diperhitungkan, jangan gegabah. Intinya gitu ya. Yes Kak. Tuh penting ya netizen semua. Nah ngomong-ngomong itu juga, saya mau mengingatkan bahwa di Pinhome itu ada fitur simulasi KPR takeover juga gitu ya. Jadi Anda bisa gunakan kalkulatornya gratis, langsung dimasukkan aja angkanya seperti apa. Nanti kami akan bantu hitungkan. Juga nanti jangan lupa kami ini di Pinhome kami terkoneksi dengan 20 lebih mitra perbankan yang bisa membantu Anda memilih pilihan program KPR maupun KPR takeover yang paling tepat tuh yang seperti apa sih. Dan juga yang lebih keren lagi tau nggak Mbak Mary apa? Apa tuh? Pinhome itu sekarang lagi punya promo cashback kalau kita KPR. Double cuan dong ya. Udah double cuan dong. Udah hitung-hitungannya dibantu Pinhome, prosesnya dibantu Pinhome, nanti dapat cashback lah ya kan, in this economy. Coba ya kan. Jadi kalau Mbak Mary mau nggak KPR lewat Pinhome? Mau pasti. Mau, iya. Makanya aku ketika buka aplikasi Pinhome, ini resourceful banget gitu ya, kayak banyak hal yang bisa kita lakuin, pedoman, simulasi juga bisa ada di Pinhome. Oke, siap. Kak Mary approve, jadi Anda harus juga coba mortgage-nya Pinhome ya, KPR maupun KPR takeover. Oke, netizen semuanya, Pins yang nonton IG Live malam hari ini, kami akan membuka sesi pertanyaan. Sudah ada pertanyaannya? Boleh langsung kita baca ya. Sekali lagi kita akan bagikan GoPay senilai masing-masing 50.000 untuk 3 penanya beruntung yang dibacakan pertanyaannya malam hari ini. Oke, pertanyaan pertama dari
Alia Fitri 29. Halo Kak Alia. Mbak Mary, pertanyaannya adalah kalau penghasilan kita fluktuatif, ya, mungkin ini freelance ya kerjanya ya. Strategi apa yang paling aman supaya cicilan KPR tetap lancar tanpa bikin dompet jebol? Gajinya fluktuatif, coba gimana strateginya? Nah, ini kalau fluktuatif berarti kan seharusnya ada average ya. Kalau nanti aku posisikan diri sebagai analis bank ya untuk bisa tahu ya. Berarti ini kan ada average-nya. Misal sebelumnya 10, terus next-nya 20, terus 15 gitu ya. Berarti kan ada average yang akan dilihat bank ya, gitu ya Kak ya. Jadi nanti menurutku untuk biar nggak bikin kaget gitu ya, biar nggak bikin kaget cicilannya, ya dari average itulah yang mungkin jadi acuan teman-teman tuh. Misal average-nya ya penghasilan ya 13 juta dari yang fluktuatif tadi. Nanti 13 juta barulah dicek DSR-nya tadi ya kayak berapa sih debt service ratio kita. Dan itu harus jujur ya teman-teman ya, self assessment itu harus jujur, harus independen ya, nggak boleh dipengaruhi siapapun gitu ya. Jadi teman-teman yang akan mengetahui fluktuatif, seberapa fluktuatif penghasilan teman-teman, siapa tahu sekarang ini 10 juta, besok 100 juta kan bisa jadi ya Mbak ya. Dan amin. Dan pengeluaran, tapi menurutku kalau penghasilan fluktuatif mungkin itu yang bisa jadi strateginya. Cuman kalau dari sisi bank pasti ngelihatnya cicil penghasilan yang diakuin di slip gaji. Nah itu biasanya juga. Kalau nggak punya slip gaji gimana? Nah itu susah biasanya Mbak. Tapi kalau pengusaha kan biasanya ada yang lain lagi yang jadi acuan ya. Kalau bukan karyawan gitu ya yang punya slip gaji, kalau pengusaha ya akan menyesuaikan untuk persyaratan dokumen-dokumennya. Dan ini juga aku sempat lihat di Pinhome juga udah lengkap ngasihnya. Ya lengkap tuh. Dengar loh, ini semuanya Mbak Mary udah approve pokoknya. Oke, jadi tadi intinya adalah self assessment gitu ya. Tarik rata-rata jadi penghasilannya berapa. Sefluktuatifnya itu kan tetap bisa ditarik lah ya kira-kira. Jadi berangkat dari angka tersebut. Sisanya berarti sebenarnya mengikuti proses yang ada aja. Ajukan KPR seperti biasa, tapi mungkin dengan keterangan bahwa Anda adalah seorang freelancer atau apa gitu mungkin ya Mbak Mary ya. Jadi maksudnya jangan patah semangat dulu, bukan berarti karena Anda tidak digaji fix setiap bulan artinya tidak mungkin punya rumah, enggak gitu ya. Masih mungkin, tapi memang tidak menutup kemungkinan bahwa yang punya fixed income memang akan lebih dimudahkan seperti itu. Cuman bukan berarti nggak bisa tarik ininya berapa gitu ya. Dan mungkin correct me if I'm wrong ya Mbak Mary ya. Mungkin namanya kita KPR kan kita prepare in advance ya. Mungkin selama prosesnya itu juga kita bisa membenahi ekonomi kita dulu juga ya nggak sih? Betul. Ya kan. Jadi kita lakukan aja secara mandiri gitu kan ya. Mungkin kita ada usahakan bagaimana caranya ada penghasilan tambahan gitu kan ya, sehingga ketika BI checkingnya terjadi gitu ya, keuangan kita sudah dianggap lebih sehat gitu ya, lebih sehat karena kita punya nominal yang lebih baik dibandingkan nominal-nominal yang fluktuatif yang tadi Kak Alia bilang ini gitu ya. Jadi intinya Kak Alia tetap semangat, harapannya tetap masih ada, tarik angka rata-ratanya dan lakukan prosesnya seperti biasa. Dan mungkin satu lagi selain mempersiapkan diri dengan lebih matang dengan additional income, pastikan kelengkapan administrasinya kali ya Mbak Mary ya. Yes, maksudnya itu kesannya kayak sepele tapi itu mempengaruhi keputusan juga apakah dia atau tidak. Jadi bare minimumnya minimal lengkap semua kebutuhannya gitu ya. Betul. Oke, mudah-mudahan terjawab ya Mbak Alia. Kita ke penanya berikutnya. Oh ya Mbak Alia berhak mendapatkan GoPay Rp50.000. Nanti tim Pinhome akan menghubungi ya untuk detailnya. Pertanyaan kedua Mbak Mary dari Etian Nemi ya. Pertanyaannya, apa saja syarat khusus jika saya ingin mengambil KPR untuk rumah bekas, rumah second ya? Apakah appraisal KPR untuk rumah second lebih tinggi dibandingkan rumah baru? Gimana? Sebenarnya kalau appraisal itu sangat tergantung ya Kak ya. Itu kan appraisal itu banyak indikator penilaiannya ya, misal lokasi, luas bangunan ataupun kualitas bangunannya dan lain-lain ya Kak ya. Jadi menurutku bangunan baru sama bangunan bekas ya mungkin tidak hanya jenis bangunannya yang akan menentukan gitu ya Kak. Walaupun kalau bangunan bekas itu pasti juga berpengaruh kepada nilai appraisalnya, karena mungkin kan secara kualitas bangunan udah lebih lama ya, secara kualitasnya udah menurun, jadi itu yang akan ngaruh ke nilai appraisal. Jadi yang tadi sebenarnya yang mungkin jadi poin paling penting sebenarnya yang akan menentukan nilai appraisal itu adalah
lokasinya strategis atau enggak, terus juga luas bangunannya dan lain-lain. Walaupun kualitas bangunan, karena ini bangunan lama dan bangunan baru itu pasti ada pengaruhnya juga, walaupun mungkin nggak sesignifikan si poin-poin yang 3 pertama tadi yang menjadi kriteria utama dalam penentuan appraisalnya gitu ya Kak ya. Nah, tapi yang dari beberapa yang aku lihat dari bank, biasanya kalau KPR second itu nilai tingkat competitiveness bunga penawarannya itu biasanya lebih tinggi Kak, lebih rendah Kak daripada KPR primary atau KPR rumah pertama ya. Karena balik yang tadi ya, mungkin kalau hubungan bangunan dan hasil appraisal, dan juga ini kan juga bagian dari risk assessment bank. Jadi misal kalau KPR di primary dapat 3%, kalau di secondary bisa 4% dulu startnya gitu Pak. Tapi secara umum teman-teman yang dulu KPR primary biasanya kan itu bank nggak rekanan ya Kak ya, bank nggak rekanan dengan bukan bank, jadi penjualnya nggak punya rekanan kayak kita beli dari developer besar punya rekanan banyak bank gitu ya, yang akan membantu appraisal ataupun proses KPR. Tapi kalau primary secondary biasanya ya aku sering saranin dulu ke yang teman-teman yang mau secondary, tunjuk legalitasnya sendiri yang akan bantu transaksi teman-teman. Yang kedua, cari sourcing banknya sendiri gitu ya, misal dari banyak platform mana sih bank yang bisa ngasih penawaran terbaik. Karena kalau secondary kan nggak ada tekanan khusus yang mungkin kerjasama, jadi teman-teman punya kebebasan untuk bisa sourcing banknya sendiri. Palingan nanti ada biaya appraisalnya lagi yang mungkin sekitar 1 jutaan nambah, tapi teman-teman bisa dapetin bank dengan penawaran terbaik itu. Sama yang penting tadi sih Kak, untuk dari sisi legalitas rumah secondary ya, menurutku juga mungkin lebih rendah dari sisi risiko legalitasnya, tapi tetap pakai jasa legal ya Kak ya, jasa legal untuk memastikan ini tidak sengketa tanahnya, terus secara sertifikat juga masih aman untuk teman-teman transaksikan jual belinya nanti. Itu sih Kak menurutku. Jadi kesimpulannya, apakah appraisal KPR untuk rumah second lebih tinggi dibanding rumah baru? Itu tergantung Kak, tergantung lokasi. Kan yang menjadi poin utama dalam appraisal ya, ini dari sepengetahuan aku ya Kak ya, dari yang aku lihat itu pasti yang jadi poin utama si appraisernya adalah lokasinya, terus strategis apa, sama luas bangunan dan lain-lainnya ya Kak, itu yang akan lebih berpengaruh terhadap penentuan nilai appraiser itu. Walaupun nanti kualitas bangunan tadi ya yang aku sempat bilang ke Kakak ya, tapi mungkin nggak seberpengaruh si poin-poin utama tadi yang menjadi indikator utama dalam penilaian suatu properti gitu. Oke, jadi pas lagi naksir-naksir rumah second juga pastikan secara poin-poin tadi yang Mbak Mary jelaskan itu aman untuk memperbesar kemungkinan di approve itu ya, kira-kira kayak gitu. Again, rumah second bisa dilihat, ditaksir, dan dibeli di Pinhome ya, catet. Itu ya. Karena lengkap banget ya. Kenapa banget? Sangat lengkap ya kayak budget rumah baru, rumah second, apartemen, ruko-rukan semua. Cus, Pinhome lah jawabannya ya. Catat. Oke. Selamat untuk Etian, tadi Anda berhak mendapatkan GoPay juga senilai 50.000 ya. Penanya terakhir kita, jangan sedih ya yang belum kepilih malam hari ini. Tetap follow Pinhome maupun follow Mbak Mary di bedah.kpr, karena info-infonya pasti akan terus disampaikan ya Mbak Mary ya. Dan Mbak Mary juga di IG kan aktif ya, maksudnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen nih, untuk yang pengen beli rumah gitu atau mau KPR. Jadi pastikan follow Pinhome maupun Mbak Mary ya. Berikutnya penanya terakhir yang berhak mendapatkan GoPay, selamat untuk AFF NDI Avandi kayaknya nih ya. Mas Avandi bertanya, bagaimana jika saya ingin menjual rumah sebelum KPR lunas? Apakah ada prosedur dan persyaratannya? Belum lunas udah hopeless Mbak Mary, coba nih gimana? Aduh, ini juga lagi rame nih Kak. Ini kan sebenarnya jadi over credit ya. Jadi tadi yang di awal itu kan kita ngebayar, kita ada proses legal ya, bahwa rumah tersebut tuh masih jadi agunan bank. Rumah yang jadi masih agunan di bank itu nggak boleh ditransaksikan Mbak, seharusnya. Jadi ini sebenarnya nggak boleh dijual, nggak boleh ditransaksikan, apalagi ditransaksikannya tanpa pengetahuan bank. Atau sering banget kalau kita dengar beberapa case KPR itu tentang over credit bawah tangan gitu ya Kak ya. Jadi kalau tadi take over itu lebih ke pembiayaannya, kalau ini perpindahan debitur. Kalau take over kan tadi perpindahan dari bank yang membiayai ke bank yang lain, tapi itu kan proses yang resmi. Tapi kalau over credit, teman-teman belum lunas KPR-nya masih jadi tanggungan bank, terus teman-teman mau pindahin ke orang lain dijual, itu sebenarnya secara hukum nggak boleh Kak. Karena suatu hal yang udah diagunkan di bank nggak boleh
ditransaksikan ke pihak yang Resikonya lainnya. apa, Mbak? Banyak Mbak resikonya. Ini juga Paling parah apa? rame banget. Yang pertama itu kan teman-teman berarti masih jalan kreditnya gitu ya. Ah, Ketika over kredit berarti yang lanjutin kredit itu adalah pembeli baru. betul. Nah, pembeli baru itu punya resiko. Yang pertama, dia nggak di cover asuransi. Itu yang kritikal nih. Dia udah beli rumah, nyicil, tiba-tiba ada kejadian suatu gitu ya. Dia nggak kena asuransi, jadi ahli warisnya yang terpengaruh. Padahal kalau kita jalur resmi itu seharusnya hal ini udah bisa kita mitigasi, nggak membawa ahli waris kita untuk ke dalam ranah ini gitu ya kayak karena diamankan dengan asuransi tadi. Yang kedua ini juga dari sisi si pembeli pertama tadi ya, si pembeli pertama kalau si pembeli kedua kreditnya macet, nggak ngelanjutin KPR-nya, yang jelek BI checkingnya adalah pembeli pertama tadi. Yang kena risikonya adalah pembeli pertama tadi. Menurutku ini juga sempat aku bahas Kak di video aku dan ramai banget karena ini banyak praktek banyak dijalankan padahal menurutku ini nggak aman gitu ya sebenarnya. Nah, ada potensi risiko permasalahan yang mungkin nanti dihadapin di akhir gitu, Kak. Jadi aku kurang sarankan ya. Kurang sarankan. Tapi kalau kondisinya kepepet tetap harus dijual karena memang ya kepepet lah ya namanya kita hidup gitu ya. Solusinya gimana dong? Masih Kalau dalam hutang gitu. Nah, sebenarnya ada kalau misalkan kepepet, kalau misalkan kondisinya adalah cicilannya berat gitu ya Kak ya. Itu kan sebenarnya ada opsi teman-teman, satu tadi ya balik ke take over cari yang lebih murah, atau yang kedua cari pembiayaan lain di luar KPM juga ada sih sebenarnya yang bisa ngasih pelunasan terus nanti teman-teman lunasin lanjutin ke pembiayaan itu gitu ya. Tapi kalau kalau restrukturisasi itu kurang aku sarankan. Yang jelas kalau secara hukum ya, secara ini ngomongin idealnya ya Kak ya, secara amannya proses KPR yang aman tuh ya teman-teman sebenarnya tidak bisa mengalihkan aset yang masih menjadi tanggungan bank untuk teman-teman transaksikan dengan pihak lain. Oke, jadi sebisa mungkin dicari solusinya yang gitu lainnya. ya intinya ya. Tapi jangan sampai pinjol juga, ntar masalah lagi. Makanya Mbak Mary ini kembali lagi ke kedewasaan kita di depan. Kembali lagi nih dari yang obrolan kita di awal live ini ya, self assessment kita harus jujur. Tadi Mbak Mary bilang kan, jujur sama diri sendiri, jangan cuman sebatas karena mau nikah, kalau nikah tuh harus punya rumah karena tahun depan insya Allah ada anaknya gitu kan ya. Masa punya anak nggak punya rumah gitu kan ya. Ya itu idealnya. Tapi lagi-lagi jangan sampai nanti kejadiannya jadi seperti apa yang Mas Afandi tadi tanyakan nih gitu ya. Along the way amit-amit rumahnya harus dijual karena itu nanti akan merugikan yang beli maupun Anda sendiri ke depannya sebagai debitur pertamanya kayak gitu ya. Tapi aku mau tambahin satu nih Kak ya. Mungkin biar jadi solusi yang lebih clear buat Mas Afannya ya. Ada juga praktek yang misal gini. Ini kalau si pembelinya mau tapi ya. Kalau si pembelinya mau, jadi walaupun ini cukup berisiko buat si pembeli yang kedua ya. Jadi bisa aja transaksinya adalah beli cash ke Mas Afan lunasin transaksi di banknya. Jadi nanti dana dari itu Mas Afan dapat, Mas Afan lunasin bank, jadi nanti dari bank dapat surat lunas, dapat surat roya, Mas Afan bisa menghapus bahwa aset tersebut sudah bukan tanggungan bank gitu ya. Jadi nanti prosesnya menyusul untuk transaksi jual beli ke pembeli yang kedua. Itu juga bisa jadi solusi, tapi kalau pembeli yang keduanya mau dibayar cash ya. Sementara si yang mau beli takutnya maunya KPR juga gitu kan, maunya juga sampai berapa tahun. Oke, jadi solusi yang paling memungkinkan adalah carilah, kalau amit-amit kepepet, carilah pembeli yang masih possible untuk beli secara cash sehingga Anda bisa menyatakan kepada bank bahwa rumah telah lunas gitu ya, melunaskan juga dengan uang tersebut. Uangnya jangan dipakai untuk kebutuhan enggak nih ya, apalagi untuk jajan yang enggak yang hedon konsumtif, jangan ya, jangan. Pokoknya harus memang untuk melunaskan cicilan. Tapi kalau ngelunasin sebelum momennya, sebelum waktunya nggak apa-apa ya Mbak ya? Nggak apa-apa, palingan nanti penalti. Tapi ada penalti ya. Kalau tadi Mas Afan udah di akhir, bisa kan tadi Mbak, kalau bank itu biasanya di akhir-akhir tenor itu porsi pokok kita udah besar, bunganya udah kecil. Jadi justru ketika kita lunasin di akhir, mereka nggak akan kenain penalti Kak. Itu kamu banget. Timing juga segalanya. Timing berpengaruh ya. Yes, mereka lebih untung. Seharusnya dapetin cicilannya jadi panjang, udah sisa pokoknya.
si nasabah lunakin, wah jadi lebih cepet nih dapetin duit segini, jadi nggak dikenain. Umumnya Jadi, kalau pelunasan di atas 15 tahun nggak mungkin. mudah-mudahan nggak kena penalti. Pun kalau kena penalti, lebih baik kena penalti itu, tapi secara legal, secara pencatatan di BI, di bank dimanapun, nama Mas Afan ini clear gitu ya. Bukan nasabah yang punya pengalaman jelek, berhutang lalu overcredit ke orang kayak gitu ya. Bukan yang seperti itu. Jadi memang again, sebelum Anda memutuskan untuk KPR, pastikan tingkat kesanggupan Anda itu sudah diproyeksikan sampai puluhan atau belasan tahun ke depan, sejauh mana niat Anda mau mencicil tersebut gitu ya. Jangan sampai nanti orang lain yang terbebani, jangan sampai Anda juga yang nanti along the way, kita namanya hidup, kita nggak tahu ke depan kita ada kebutuhan apa. Gara-gara kita bermasalah di urusan rumah ini, kita jadi nggak bisa dapat pinjaman bank untuk kebutuhan yang lain, padahal mendesak, amit-amit gitu ya. Jadi tenang, riset gitu ya. Tenang dulu, riset, dan pastikan ada perbandingan-perbandingan antar bank yang bisa membuka pikiran Anda gitu ya, sehingga nanti bank yang memang nanti berjodoh, insya Allah memang bank yang paling tepat, paling terbaik gitu ya. Amin. Dan lagi-lagi bekali diri Anda dengan pengetahuan seputar KPR itu sendiri, maupun terkait hal-hal yang mengikuti di belakangnya, termasuk seperti yang tadi sempat kita singgung, suku bunga bank gitu ya. Suku bunga BI naik turun, mudah-mudahan sih turun terus ya. Suku bunga ini seperti apa kabarnya juga kita perlu pantau, karena itu berpengaruh terhadap bagaimana kita nanti mengajukan pinjaman ke bank ini, KPR ke bank ini gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Dan sekali lagi, download Pinhome, pelajari semua di Pinhome, karena disitulah Anda bisa mendapatkan simulasi ataupun gambaran yang paling mendekati dengan kenyataannya nanti. Sehingga apa? Sehingga nanti nggak kagetan gitu ya. Sehingga nanti nggak kena mental, kalau bahasa Mary ya. Karena mental perlu dijaga nih saya. Perlu disiapkan ya. Perlu disiapkan gitu. Jangan sampai kita kena nih di perjalanannya nanti gitu ya. Oke Mbak Mary, kita udah mau berada di akhir live kita. Kesimpulannya jadi apa nih? Terkait bagaimana caranya dompet kita biar tetap aman, nyicilnya makin ringan. Terkait dunia per-KPR-an ini, kalimat closingnya apa dari Mbak Mary? KPR itu menurutku komitmen jangka panjang ya. Jadi sebelum teman-teman KPR, pastikan assessment dan paham KPR itu sendiri. Di bedah KPR juga kan kita sering sharing ya terhadap edukasi KPR, gimana KPR aman. Dan di Pinhome juga tadi banyak fitur-fitur yang akan membantu teman-teman, mulai dari pedomannya, panduan KPR-nya, bahkan simulasi sampai simulasi take over. Panduan bank, referensi bank juga tadi sampai 40 bank ya Kak ya, yang ada di Pinhome yang bisa jadi acuan teman-teman. Wah ini banknya menarik nih, wah ini penawarannya lebih besar, ini kayaknya yang oke nih. Nah ini juga menurutku soal suatu hal yang penting, mengerti simulasi. Dan di Pinhome juga udah ada ya simulasi KPR-nya, melihatkan berapa bunganya, berapa pokoknya, itu juga sangat penting di tahap awal. Intinya sekarang itu menurutku akses informasi jauh lebih mudah. Kayak ada platform Pinhome ini dan juga fitur-fiturnya yang lengkap, dan juga ada bedah KPR tuh suatu informasi terbuka dengan lebar bagaimana teman-teman bisa KPR dengan aman, cicilan ringan, punya strategi juga untuk jangka panjang. Itu. Iya, bekali diri Anda ya. Sebelum menutup, saya mau sedikit pamer aplikasi Pinhome nih ya, teman-teman, netizen semuanya. Pastikan sudah download aplikasi Pinhome nih, kalau di sini kelihatan. Begitu masuk ke homepage-nya Pinhome, di sini ada 4 warna nih, ada biru, orange, hijau, dan juga pink ya. Kita namanya cuan ya, identik warna hijau. Kita klik yang warna hijau di tulisan KPR maupun takeover. Di sini Anda akan bisa memilih antara mau simulasi KPR biasa di awal gitu ya, ataupun simulasi takeover. Ambil contoh, ini harga propertinya sekian, berapa udah kelihatan. Uang mukanya, let's say kita mau 50 juta gitu ya, kita mau beli rumah 500 juta. Di sini ada tenor angsuran, Anda bisa pilih, let's say kita pilih 6 tahun gitu ya. Banknya, let's say kita pilih bank OCBC misalkan. Di sini langsung keluar nih, di sini opsinya, tenor fixnya fix 2 tahun, tenornya berapa lama, kemudian ada banyak lagi di bawahnya, begitupun dengan bank-bank yang lain juga. Jadi Anda bisa langsung coba sendiri kalkulatornya,
Simulasi takeover pun kira-kira sama ya kan. Sisa plafonnya berapa? Nah, ini kan ketahuan nih, Anda tahu berapa tahun lagi, plafonnya berapa, angsurannya saat ini, cicilannya berapa per bulan, nyicilnya berapa tahun, bla 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 bla. Anda bisa langsung nanti di sini di bawah akan keluar pilihannya gitu ya. Jadi nanti seperti yang kata Mbak Mary tadi bilang, minimal ada 3 bank yang Anda pelajari dan kulik banget nih programnya seperti apa. Tenang, baca satu-satu, tanyakan saja. Sekali lagi di Pinhome ada konsultan KPR yang bisa membantu Anda. Sehingga apa? Sehingga nanti prosesnya insya Allah bisa lebih mudah, termasuk nanti dibantu juga untuk proses BI checkingnya. Salah satu bagian yang mau tidak mau harus Anda lewati, walaupun bikin deg-degan ya. Agak deg-degan gimana, tapi mau nggak mau harus kita lewatin gitu kan. Karena gerbang awalnya ya Kak ya. Benar, karena harus dipastikan dulu secara keuangan Anda memang sehat sehingga Anda berhak untuk yang namanya mencicil rumah sekian lamanya ini sebesar berapa juta ini per bulannya, kira-kira seperti itu. Kalau dari saya Mbak Mary nggak ada lagi pesan-pesannya selain download ya. Downloadlah aplikasi Pinhome secepatnya ya kan, wajib download. Karena apa? Karena di aplikasi tersebut Anda bisa dibantu bukan hanya pilihan rumahnya, tetapi juga opsi-opsi KPR dan KPR takeovernya yang bisa langsung dicoba di kalkulator Pinhome itu ya, kira-kira seperti itu. Baiklah Mbak Mary, sudah jam 8 malam, 1 jam sudah kita ngobrol-ngobrol soal KPR. Terima kasih banyak Mbak Mary untuk ilmunya. Terima kasih banyak Mbak Ina dan teman-teman, terima kasih ya. Kalau ada pertanyaan yang belum terjawab, mohon maaf nih karena keterbatasan waktunya ya. Iya. Tapi jangan sedih, follow terus Pinhome dan follow terus bedah.kpr, akunnya Mbak Mary, di mana Mbak Mary akan rutin melakukan edukasi-edukasi seputar KPR. Jadi kalau masih ada yang kepo-kepo, penasaran, masih belum dijawab pertanyaannya, langsung OTW cus ke bedah.kpr. Mbak Mary sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan ilmunya hari ini bermanfaat. Anda semua yang telah menonton Instagram Live juga saya ingin mengucapkan terima kasih. Pastikan download Pinhome lagi-lagi, ajukan KPR lewat Pinhome. Karena apa? Karena sedang ada program KPR cashback ya. In this economy, nyicil rumah dapat cashback, alhamdulillah kata saya mah ya. Jadi cus langsung dicoba. Mbak Mary, insya Allah kita ketemu lagi di live lainnya ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi seputar KPR di lain waktu. Makasih Mbak Mary. Dadah, Mbak Ina, terima kasih banyak. Bye-bye.